Teman-teman tahu nggak kalau Masjid Nusantara informasinya sudah siap menyambut bulan puasa tahun ini loh. Keren kan? Gimana menurut teman-teman semua? Masih sama saya Diana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Dan hari ini teman-teman semua, tanggal 9 Januari tahun 2026, saya Diana hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara. Hari ini mau kemana Diana? Hari ini kita akan bahas Masjid Nusantara yang informasinya sudah siap menyambut untuk bulan suci Ramadan di tahun ini. Keren kan? Tapi sebelum lanjut seperti biasa ya kita pantun dulu. Ke Nusantara senja menyapa, langkah tenang menuju ibadah. Masjid Nusantara siap menyambut dengan cahaya, menjadi tempat doa yang penuh berkah. Setuju kan? Nah teman-teman semua, saya akan ngajak teman-teman untuk melihat bagaimana kondisi terbaru di kawasan Masjid Nusantara. Lanjut nanti kita ke Basilika Nusantara dan juga ke kawasan inti Nusantara yang di area ini ya, di area Bundaran Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan juga Plaza Bhinneka. Tapi sebelum ke sana kita akan coba ya melihat bagaimana kondisi terbaru di Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Oh ya, ini kan juga ya informasinya juga ya untuk kawasan Masjid Nusantara itu sudah siap menyambut untuk bulan suci Ramadan tahun ini. Nggak sabar sih saya, tinggal berapa bulan ya? Nggak nyampe 2 bulan ya teman-teman semua ya masuk ke bulan suci Ramadan ya. Berarti kan itu perdana digunakan untuk Masjid Nusantara ini. Apalagi nanti kalau sudah ada ini ya, udah ada embungnya di sini, terus tanaman-tanamannya udah mulai tertata ya kan, jalan-jalannya udah mulai terbentuk gitu. Nah sekarang kan memang kalau kita lihat jalan yang menuju ke arah masjid ini masih belum diaspal semua kan, masih ada yang dicor, itu pun masih separoh. Jadi ya kita tunggu aja, semoga semuanya lancar. Dan yang terpenting adalah masjid ini ya bisa fungsional digunakan pada saat bulan suci Ramadan ini. Karena kalau tahun lalu kan kita melihat sholat id itu di kawasan plaza ini ya, plaza seremoni ya, lapangan plaza seremoni. Nah berarti di tahun ini teman-teman ya, di tahun ini Masjid Nusantara ini perdana digunakan loh. Ya kan, di sini siapa nih yang sama-sama dengan saya yang nggak sabar gitu untuk menantikan bagaimana riuhnya kawasan ini nanti ya pada saat di sholat id perdana dilakukan di tahun 2026 ini. Kayaknya kalau semua sholat idnya ada Mbah Amin seru kali ya. Karena dulu waktu pas masih belum selesai, masih dalam proses pembangunan awal-awal itu dulu pernah ke sini kalau seingat saya Mbah Amin pernah ke area IKN ini gitu. Nah, mungkin kalau nanti pada saat bulan suci gitu ya ke sini gitu. Boleh dong ya. Gimana teman-teman semua? Oke, ini kita coba melihat ke arah kubahnya ya, ke arah kubah Masjid Nusantara. Dan lagi-lagi ya buat teman-teman semua, mohon maaf kalau seumpama memang informasi-informasi yang saya berikan itu adalah informasi umum saja ya. Kalau ingin informasi yang detail, coba dipantengin aja tuh ya website atau akun IG-nya OIKN, itu memang udah ini ya detail gitu. Kalau ini saya memberikan informasi umum saja gitu karena saya juga nggak begitu tahu tentang siapa pekerjanya, berapa orang yang bekerja sehari ini, ngapain gitu ya, hari ini berapa orang yang kerja, atau mungkin ada makan siangnya jam berapa. Saya nggak begitu tahu sampai sedetail itu. Kadang-kadang teman-teman nih ya, teman-teman gitu inginnya itu ke sedetail itu. Jadi mohon dimaklumi dan mohon maaf. Berarti teman-teman salah pilih channel. Karena gini loh teman-teman, ada kalanya saya memang bisa memberikan informasi lengkap kalau saya juga tahu, tapi kalau tidak tahu ya kenapa saya harus sok tahu gitu. Ya saya membahasnya sesuai yang saya lihat aja. Jadi ini ya yang saya lihat, seperti yang kalian lihat juga, seperti yang Bapak Ibu semua teman-teman lihat. Ya ini yang saya lihat juga gitu ya. Saya nggak tahu ini berapa ketebalannya, tingginya berapa gitu. Saya nggak tahu. Jadi mohon dimaklumi ya. Dan kalau semua saya nyerempet tentang sebelah ya nggak apa-apa ya. Karena kalau saya hanya berdiam diri seperti ini nih, kan nggak asik juga kan gitu. Jadi saya untuk membuat warna atau mengisi kekosongan narasi ya saya ngalor ngidul juga. Gitu loh teman-teman. Jadi mohon dimaklumi. Ini kadang masih ada yang komen-komen, alah Bang Dian ini bahasanya coba fokus aja ke pembahasan pembangunan. Nah kalau fokus pembahasan pembangunan berarti begini, saya diem. Begitu kalau fokus. Karena saya nggak tahu, jujur aja saya nggak begitu tahu ya tentang apa yang ada di sini gitu ya. Saya nggak begitu tahu juga tentang orang-orang pekerjanya dari mana aja, berapa persen progresnya hari ini. Saya nggak tahu teman-teman ya. Ya saya nggak tahu gitu. Terus juga kadang
teman-teman mintanya yang teknis gitu. Saya nggak tahu, jujur aja saya nggak tahu. Jadi mohon dimaklumi. Saya hanya berusaha memberikan gambaran secara umum saja. Ya teman-teman lihat yang ada di layar, ya ini juga yang saya lihat gitu. Saya juga nggak ada yang saya tutup-tutupi gitu teman-teman. Ya mohon dimaklumi. Dan ini dia teman-teman semua ya, sesuai pantauan kita nih ya dari luar. Ini progres di area Basilika Nusantara gitu ya. Kalau kemarin juga ada yang mempermasalahkan nih tentang nantinya kan ada terowongan ya, terowongan antara Basilika dan juga masjid. Namanya terowongan toleransi kan. Nah, itu kemarin ada yang mulai nih ya, mulai riak-riak tentang komplain atau mungkin mengkritik gitu kan. Karena bilangnya di Jakarta juga nggak terpakai gitu atau gimana. Saya juga belum tahu karena saya belum pernah tuh masuk ke area terowongan yang di Jakarta. Cuman informasinya di sini nanti akan ada plaza kerukunan, terus juga akan ada ini ya terowongan toleransi, terus di sini juga akan ada ini apa gedung-gedung yang untuk kayak UMKM gitu kan teman-teman. Dan ini ya dari arah Basilika ke arah masjid itu disambung dengan dengan jembatan yang nantinya itu kan di bawah sana itu ada semacam ini ya apa itu namanya danau buatan atau ini ya kolam retensi. Nah, sehingga di kawasan ini tuh seakan-akan terapung gitu teman-teman ya. Bangunan-bangunan ini seakan terapung nantinya gitu ya. Kalau sekarang ada aja yang komen, muluk-muluk banget. Sekarang aja di situ cuman kelihatan ini ya pohon-pohon sawit gitu kan. Ada tuh komen-komen kayak gitu. Cuma ya mbok yo sabar gitu kan. Kita kan ini kan rencana gitu ya, rencana ya atau apa sih namanya ya? Kedepannya gitu ya, direncanakan kedepannya seperti itu. Kalau sekarang memang ya kelihatan masih tanah, masih pohon-pohon sawit, pohon-pohon eukaliptus ya nggak bisa gitu. Sekarang kita bahas rencana ke depan dibandingin dengan view sekarang ya memang ya masih seperti ini gitu loh. Kadang-kadang ada aja yang komentarnya itu kayak udah nggak percaya gitu, udah nggak yakin tapi masih ditonton gitu kan, masih kepo kan, aneh gitu. Justru kita yang masih masih percaya bahwa di kedepannya kawasan ini tuh akan ditata ya, tidak akan ya memang sekarang masih embung-embungnya keruh gitu ya, terus juga ada sungai-sungainya masih belum jernih ya. Kedepannya ya kita masih percaya atau saya masih percaya kedepannya itu akan lebih jernih karena sudah ada buktinya di embung MBH pada saat beberapa hari nggak hujan, terus di embung Polri itu juga sama. Kalau udah nggak hujan beberapa hari, itu tuh jernih teman-teman ya, nggak keruh. Nah itu sudah salah satu bukti gitu bahwa kawasan ini tuh nggak seperti itu terus, sama kayak seperti ini di sini ya di masjid ini. Kan direncanakan itu di masa depan itu seakan-akan atau seolah-olah terapung di atas air. Ya mungkin sekarang kayak mustahil banget gitu kan, sedangkan di sebelahnya itu kan sawit gitu kan. Nah, tapi kalau dengan beberapa lokasi yang kita sudah lihat dan ternyata menjadi berubah drastis, ya apa alasannya saya nggak percaya gitu. Jadi kita semangatin aja semua proses-prosesnya, semua upaya-upayanya ya teman-teman semua yang dilakukan di Ibu Kota Nusantara. Ya bikin mereka ya yang mungkin dulunya nggak percaya, dulunya bilang ini tempat jin buang anak, dulunya ini tempat yang nggak dilirik lah gitu ya, boro-boro dilirik gitu ya. Tapi sekarang coba lihat, terbukti kan kemarin kalau sampai ribuan kendaraan memasuki kawasan ini. Itu berarti kan mematahkan kalimat-kalimat mereka yang bilang ini tidak diminati ya. Bahkan ya kan UMKM itu diserbu. Ya itu salah satu menjadi apa sih teman-teman, menjadi apa sih? Tuh kan saya lupa. Pokoknya gitulah ya teman-teman semua. Terkadang apa yang dipikirkan sama orang-orang yang tidak percaya itu malah kejadian gitu. Ya kan? Mereka nggak percaya gitu kalau kawasan ini bakal didatangin ribuan orang. Mereka nggak percaya kalau kawasan ini bisa tumbuh. Mereka itu nggak percaya kalau kawasan ini tuh tidak mangkrak. Ya kan, mereka itu percaya mangkrak, mereka itu percaya kalau kawasan itu bakal sepi terus gitu. Padahal udah dibuktikan gitu. Nah, sama halnya seperti yang tadi ya, kalau menurut saya seperti di masjid tadi. Ya mereka nggak percaya gitu kalau itu tuh nanti bakal cantik gitu atau bakal seakan-akan di atas air gitu kan, terapung. Ya tapi kalau kita yang masih sampai saat ini masih percaya gitu kalau itu bisa dikerjakan ya di masa depan, ya
kita sama-sama semoga masih sehat sampai nanti ya. Kita sehat sama-sama, kita sama-sama melihat nih ya, kita bagaimana tuh kan salah terus saya ngomong. Ini ya di kawasan Plaza Bineka teman-teman ya. Nih, di kawasan ini kan belum juga dibuka untuk umum kemarin kan pada saat di tahun baru. Nah, kalau semua lebaran ini dibuka untuk umum, wah, pecah sih teman-teman, ya kan? Karena kemarin cuma di area gedung-gedung sana aja udah rame banget, apalagi kalau ini udah diumumin dibuka untuk umum. Beuh ya, sudah ada kawasan-kawasan bisa dikunjungi selain dari gedung-gedung Kemenko itu. Ya nggak teman-teman, apalagi ada embung-embung ya, embung MBH, embung Polri, dan embung-embung yang lain. Ditambah lagi ya sekarang yudikatif dan legislatif sudah mulai dibangun. Gimana teman-teman semua ya? Ya, pokoknya terus semangat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah semangat sampai saat ini. Dan mohon maaf dan mohon maklum seperti biasa ya kalau semua ada informasi yang kurang atau mungkin kata-kata yang saya kurang berkenan. Saya Diana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.